Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasanah. Saya mahasiswi semester 4 di Universitas Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Video ini merupakan sedikit penjelasan dari pemahaman saya tentang materi Bi'ah Lugawiyah. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu Bi'ah Lugawiyah. Bi'ah Lugawiyah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan lingkungan berbahasa. Dalam buku Sosiolinguistik, Abdul Khair mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem. Apa yang dimaksud dengan bahwa bahasa adalah sebuah sistem? Yang dimaksud dengan bahasa adalah sebuah sistem, yaitu bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaidahkan. Beliau juga mengatakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang dapat dilihat dari empat indikator keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu keterampilan mendengar, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga yaitu keterampilan membaca, dan yang keempat yaitu keterampilan menulis. Untuk mendukung dan memiliki keempat keterampilan tersebut, dibutuhkanlah sebuah lingkungan berbahasa yang aktif. Kaum behavioris juga mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah kebiasaan yang dapat dikontrol dan dapat dikuasai oleh setiap orang. Setelah kita mengetahui apa itu Bi'ah Lugawiyah, maka materi selanjutnya yaitu mengetahui prinsip pengembangan lingkungan berbahasa Arab. Untuk menciptakan lingkungan berbahasa Arab, maka diperlukannya prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam mengembangkan sistem pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu perpaduan dengan visi, misi, dan orientasi pada pembelajaran bahasa Arab. Dengan adanya keterpaduan antara ketiga hal ini, maka akan terciptanya sebuah lingkungan berbahasa Arab yang aktif, baik, dan kondusif, serta akan tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip skala prioritas dan gradasi program. Yang dimaksud di sini adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan berbahasa yang aktif, baik, dan kondusif, maka diperlukannya proses yang bertahap dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Contohnya, diharapkan para siswa bisa berbahasa Arab ketika berbicara kepada sesama. Contohnya seperti bertemu mereka mengatakan ahlan wa sahlan dan yang lain menjawab ahlan bi. Atau contoh lain seperti kaifa haluk ya ukhti, dan kemudian teman yang satunya menjawab alhamdulillah inni bil khair. Contoh lain seperti diadakannya pembelajaran bahasa Arab lainnya seperti nahwu, shorof, mungkin balagoh atau ilmu al-aswad dan yang lain-lain. Dan kemudian contoh lain penciptaan lingkungan, kemudian contoh lain seperti penciptaan lingkungan pandang dan visual seperti membuat mading berbahasa Arab atau pengumuman menggunakan bahasa Arab ataupun koran-koran berbahasa Arab. Maka hal-hal seperti tadi bisa dilakukan dalam waktu dekat oleh sekolah manapun, oleh instansi manapun. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kebersamaan dan partisipasi aktif oleh semua pihak. Maksudnya adalah bahwa untuk menciptakan sebuah bi'ah lugawiyah yang baik, maka diperlukannya kerjasama dan partisipasi oleh semua pihak yang bersangkutan, seperti siswa, guru, anggota sekolah, dan seluruh warga sekolah
turut andil untuk menciptakan sebuah bi'ah lugawiyah. Misal, untuk mendukung seorang siswa agar bisa berbahasa Arab, maka seorang guru harus terus melatih siswanya agar mau dan terus mencoba untuk berbicara bahasa Arab kepada sesamanya. Dan juga diharapkan para guru untuk bisa terus memberikan semangat dan motivasi agar para siswa tidak malu dan tidak menyerah untuk selalu mencoba berbicara bahasa Arab. Karena apabila salah seorang, misalnya contohnya satu temannya udah mau berbicara bahasa Arab, tapi yang satunya masih malu-malu karena dia merasa tidak yakin akan kemampuannya untuk berbicara bahasa Arab, maka hal itu akan menghambat terciptanya sebuah bi'ah lugawiyah yang baik. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip pendayagunaan multimedia. Contohnya seperti penayangan film berbahasa Arab, penayangan mungkin mendengarkan audio berbahasa Arab, dan teknologi informasi lainnya. Maka keempat prinsip inilah yang akan memudahkan untuk menciptakan sebuah bi'ah lugawiyah Arabiyah yang baik dan benar. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berbahasa Arab, maka setelah itu kita harus mengetahui strategi apa yang harus diambil dan diperhatikan dalam rangka untuk mengembangkan lingkungan berbahasa Arab. Yang pertama, ada komitmen kuat dari tenaga pendidikan bahasa Arab dan juga dari pimpinan fakultas untuk melakukan perubahan lingkungan. Untuk menciptakan sebuah bi'ah lugawiyah atau merubah lingkungan itu menjadi sebuah lingkungan berbahasa, maka harus adanya kerjasama antara semua pihak yang bersangkutan, seperti dosen. Tidak mungkin untuk membentuk suatu lingkungan itu menjadi lingkungan berbahasa tidak hanya dosen ataupun guru yang hanya berperan aktif dalam hal ini, maka diperlukannya kerjasama antara siswa, mahasiswa, dosen, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya. Bahkan untuk pimpinan fakultas pun harus turut andil dalam melakukan perubahan ini menjadi sebuah lingkungan berbahasa. Kemudian selanjutnya, peninjauan kembali kurikulum berbahasa Arab secara menyeluruh. Semisalnya sebelum mengadakan peninjauan ini, pembelajaran bahasa Arab hanya dilakukan selama 30 menit ke depan. Akan tapi untuk menciptakan sebuah bi'ah lugawiyah yang baik, maka diperlukannya perpanjangan waktu untuk mempelajari bahasa Arab. Mungkin diperpanjang 20 menit ke depan menjadi 40 menit atau menjadi 1 jam. Itu akan membantu untuk menciptakan sebuah bi'ah lugawiyah dan mungkin hal-hal lain seperti kegiatan di luar, dan mungkin seperti hal-hal lain di luar perkuliahan, seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan dalam organisasi bisa diadakan dalam berbentuk bahasa Arab. Nah, contoh selanjutnya yaitu mungkin dan strategi selanjutnya yaitu seperti menetapkan hari khusus untuk berbicara bahasa Arab. Semisalnya sebuah pesantren menetapkan bahwa penggunaan bahasa Arab pada minggu pertama dan mungkin minggu kedua untuk menerapkan bahasa Inggris. Sama seperti perkuliahan, mungkin ada kebijakan dari para dosen, pimpinan untuk menetapkan 1 hari untuk berbicara bahasa Arab untuk melatih para mahasiswanya dalam berbicara bahasa Arab. Tidak hanya berbicara, mungkin bisa dilakukan pada hari itu juga berbarengan dengan para mahasiswa berbicara bahasa Arab, mungkin seperti informasi majalah dinding atau mungkin pengumuman lainnya dilakukan dengan menulis
sistem-sistem informasi lainnya seperti penulisan majalah dinding atau pengumuman-pengumuman lainnya juga berbahasa Arab seperti. Setelah menentukan hari untuk berbicara bahasa Arab, maka setelah itu ada mengadakan kegiatan bernuansa bahasa Arab seperti diskusi berbahasa Arab dalam kelas atau ceramah dan yang lain-lain. Hal itu akan membantu dengan adanya pelatihan, dengan melatihnya. Jika hal ini difokuskan oleh semua pihak yang bersangkut, jika dosen maupun mahasiswa fokus dalam melakukan perubahan lingkungannya menjadi lingkungan berbahasa, maka insya Allah akan terbentuknya sebuah bi'ah lugawiyah yang baik, benar, dan kondusif. Setelah mengadakan pelatihan atau kegiatan di dalam kelas seperti ceramah, diskusi, dan yang lain-lain, setelah itu mungkin diadakannya perlombaan menetapkan hari-hari khusus, menetapkan agenda tahunan berbahasa Arab seperti lomba menyanyi bahasa Arab, lomba berpidato, lomba debat, dan yang lain-lain. Kemudian menyediakan sarana dan media pembelajaran bahasa Arab yang lebih memadai seperti laboratorium, semisal seperti laboratorium antena parabola yang dapat mengakses siaran TV dari beberapa negara di Timur Tengah. Kemudian memperluas kerjasama antar baik internal. Kemudian meningkatkan kerjasama baik internal antara pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat sekitar dengan lembaga-lembaga terkait, kedutaan-kedutaan negara Arab di Jakarta, dan perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah. Kemudian yang terakhir, perlunya mentradisikan pemberian reward atau mukafaah kepada mahasiswa maupun dosen yang memiliki prestasi unggul dalam berbahasa Arab. Dengan adanya hal ini, maka para mahasiswa maupun dosen akan berlomba-lomba untuk terus berusaha agar bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa bi'ah lugawiyah memiliki peranan aktif dan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Arab pada diri kita. Dalam meningkatkan pengembangan keterampilan berbahasa Arab, maka diperlukannya prinsip dan strategi yang tentunya masing-masing prinsip dan strategi tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan keterampilan berbahasa kita. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya harap video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.